Teman-teman, saya mau nanya sama kalian. Kalian tahu nggak sih kasus selegram Malang yang anaknya dipukul sama pembantunya? Kalian dengar nggak? Tahu nggak ini? Tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak teman-teman? Selegram yang dari Malang punya anak perempuan terus dipukulin sama sama siapa? Sama pembantunya. Ada yang tahu nggak itu? Kita nggak usah bahas yang tadi sudah selesai. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Orang Malang itu. Oke, sudah tahu ya. Oke. Tahu nggak kenapa pembantunya itu mukul? Oke. Dari persepsi saya sebagai majikan, saya pastinya kesel dong kalau anak saya sampai dibanting kayak gitu. Tapi awalnya kenapa pembantu saya marah seperti itu? Walaupun tidak dibenarkan. Ya, walaupun tidak dibenarkan. Karena majikannya telat ngasih gaji. Dia cerita sama pengacaranya. Nah, maka dari itu saya itu selalu ngomong sama majikan di Hong Kong. Jangan sampai ngasih cece gaji telat. Kue senengane ngamuk, giliran ngasih gaji lupa. Giliran ngasih gaji cecenya ambeien. Ambeien. Oh, ambeien like kudu ngising ya. Apa sih? Animasi. Apa sih lah namanya lalian itu apa? Apa sih namanya? Lek lali itu loh. Alam boh. Majikan, saya selalu mengingatkan Koko Thomas. Ingat ya, ingatkan majikan. Jika majikan ngasih gaji sama cecenya, jangan telat. Kalau bisa diawali. Saya sama pembantu saya itu nggak pernah telat, Mbak. Mesti saya awali. Karena saya takutnya dia butuh. Walaupun cece saya kaya-kaya ya. Jadi amnesia. Iyo kok ambeien barang. Pikun. Iyo giliran gajian pikun. Itulah yang saya paling nggak suka. Saat kerja diomelin. Tapi saat gajian lupa. Itu saya paling nggak suka orang-orang seperti itu. Amnesia, Miss. Iyo keliru ambien bareng. Pikun, amnesia. Ya, mulek-mulek nggak mudeng-mudeng iya wes. Miss Dewa tak keplak yang nyelo-nyelo Miss Dewa. Pikun, pelupa, amnesia. Iyo amnesia. Makanya aku takut wong aku raro. Jadi kerja kudu tepat waktu. Kerja harus on time. Kerja harus baik. Giliran gajian lali. Makanya saya sendiri punya pegawai ya. Saya itu selalu nggak pernah mau telat sama pegawai saya. Cuman saya punya sistem 7 hari. Jadi kalau dia dulu kerjanya tanggal 30 atau tanggal 1, saya ngasih gajinya pasti tanggal 6. Bahkan kadang-kadang lebih awal tanggal 5. Karena saya takut sekali. Saya takut sekali kalau saya ngasih gajinya telat. Saya nggak berani, Mbak. Mbak yang tinggal sama saya, walaupun saya bantu dia, saya ngasih makan atau apa, saya juga gaji. Kenapa saya tidak ingin pertolongan yang gratis? Saya tuh selalu memberikan gaji mbak-mbak yang bukan pembantu saya, jadi mbak-mbak yang tinggal di rumah saya, tapi bantuin saya. Saya tuh masih ngasih gaji loh, Mbak. Jadi saya tuh nggak mau dibantu orang dengan cara gratisan. Saya nggak mau. Karena ujung-ujungnya diundat-undat. Lah, walaupun di ujung-ujungnya dia jadi ular ke tempat saya nggak malu. Karena saya gaji. Berapa orang yang mengkhianati saya? Tapi saya tidak pernah mempermainkan dia tentang gaji. Karena suami saya selalu mengatakan, dia pakai tenaga. Jangan tipu dia. Jangan makan keringat dia. Jadi makanya saya bilang, eh, orang-orang yang di samping saya, walaupun dulu saya pernah di Makau, beberapa orang itu mengkhianati saya. Tapi ujung-ujungnya masuk penjara. Ujung-ujungnya masuk penjara. Saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, saya nggak tahu. Tapi setelah ikut saya, kerja sama saya, mengkhianati saya, ujung-ujungnya penjara. Cuman zaman dahulu kan nggak viral-viralan ya Mbak ya. Nggak ada viral-viralan ya. Jadi nggak viral. Ujung-ujungnya masuk penjara kok. Apapun alasannya. Saya tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin saya juga salah.
Tapi cara mereka mengkhianati saya cuma simpan dalam hati. Orang yang menyakiti saya malah nggak pernah expose. Kecuali mereka datang sendiri mencari saya. Jadi saya selalu katakan bahwa jika jadi majikan, jangan sampai telat ngasih gaji. Jika kalian saat ini merasakan jadi pembantu, dikasih gaji telat itu nelongso, suatu saat kalian jadi bos. Atau nyonya-nyonya baru Hongkong ini, yang lagi dengerin saya ngoceh, tolong jangan sampai telat ngasih gaji pembantumu. Karena mereka punya keluarga yang sedang menunggu. Menunggu beras untuk dimasak. Menunggu gaji-gaji mereka. Jadi itu pesan saya. Alhamdulillah bos Saiki malah tanpa diminta. Ya, saya suka kalau orang belum diminta sudah ngasih gaji. Cakep pesannya Bapak Miss. Oh, kuaplok kan kok ya. Bapaknya gak ono, bapaknya ngalih pisan. Miss, aku ndak kuat mental mau ke Hong Kong. Wedi jepat, tapi semoga Tuhan memberkati memberikan kesempatan ketemu Miss Dewa kelak. Iki aturan arek mah kok malah celuk Miss Dewa keplan dasmu munyer seser kabeh arek. Nyonya baru Hong Kong kabul ya. Ya ini pesan saya buat Nyonya baru Hong Kong karena saya dengar itu Nyonya baru Hong Kong yang ikut sindikat itu ganas sekali. Saya sebenarnya tahu track recordnya Mbak, cuman nggak ada gunanya saya menjelaskannya. Jadi ada Nyonya baru Hong Kong, pembantunya sering disuting-syuting, dimasukkan di media sosial dan kayak guyunya itu nyakitin hati banget. Tapi saya nggak komen itu karena bukan urusan saya. Nggak perlu kayak gitu kayaknya. Kalau kamu punya pembantu nggak perlu kamu syuting-syuting. Kamu nyonya besarnya terus kamu syuting dan kamu ceritakan segala kelemahannya. Kalau kamu cerita sama saya kan nggak kelihatan kamu dan nggak kelihatan orangnya. Tapi kalau kamu main Facebook terus habis itu kamu ceritakan sama orang pembantumu seperti ini seperti itu, ya janganlah. Menurut saya jangan sih, jangan. Uh, 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 enggak juga sih menurut saya enggak juga sih. Kecuali kamu memperlakukan dia dengan baik, kamu syuting boleh. Tapi kalau dia kerja lap-lap, pas ngotongi sembarang sampai medel-medel kamu syuting, kayaknya enggak gitu. Jadi ya udahlah terserah lah, karepmu lah. No comment saya. Miss aku kok nggak pernah disenggol keplak weng Mbak Yanti. Maaf lahir batin, yo wes esok takbiran. Kalau memang benar besok lebaran, besok. Lusa lebaran, jadi besok malam takbiran, siapkan tisu sak gebok. Kalau sampai nangis, tak ojet-ojet. Dilarang nangis, dilarang baper. Ya, itu aja dari saya. Jam 10 lebih kurang ajar anak-anak gitu. Kurang lebih saya minta maaf. Dan saya pernah kecewa teman saya jadi nyonya temanku di intermediate. Itu sudah biasa Mbak. Orang usah kaget. Tapi saya tuh nggak pernah ngintermediate pembantu saya. Saya belum pernah ngintermediate pembantu saya. Orang kuat, ya tak jiar ya sakarepe. Kalau dia pengen ngebrik kok, kata intermediate tapi. Tapi kalau pembantu saya pengen ngebrik minta surat bagus pun tak tulisi surat bagus kok. Bene. Uang urip golek sandang pangan di dewi. Saya tuh makan di restoran gak enak kate komen itu abot tau. Kecuali di satu hotel di Malang, saya tuh pernah komen marah sama manajernya. Gara-gara saya makan nasinya sudah nyampe, nggak ada cutlery-nya, nggak ada sendoknya, nggak ada garpunya. Jadi sego wis teko, supe wis teko, selama 1/4 jam itu nggak ada orang lewat ngasih sendok. Itu saya pernah komplain pada satu restoran. Jadi saya pernah komplain tuh pada satu restoran. Saya langsung lemparkan ke manajernya selalu langsung datang. Sebenarnya saya tuh menghindari komplainan di mana-mana. Karena kalau saya komplain ntar sandang pangannya wong mati. Jadi saya tuh nggak pernah ingin komplain kok. Jadi besok siapkan tisu. Keplak kalau nyelih Miss Dewa wantem ajar sampai melungker-melungker kok. Sini iki biasa ngongkoni wong nelpone. Erfradela kuwi barang kuwi weting aku di arah-arah iki. Baju barang iki. Ya wes. Aku ate ndresep turu dikit. Siapkan tisu satu gebok. Besok dengarkan takbir. Saya akan di live di YouTube, Facebook, dan juga di Instagram. Tunggu kelanjutannya. Terima kasih kawan-kawan dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.